mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, ya disebutkan menyertai anak Tuhan, itu pasti akan terjadi. Jadi kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Amin. Kita punya Tuhan. Ya. Kita tidak perlu pekewuh, kita tidak perlu sungkan. Kita punya Tuhan dalam hidup ini. Ya, Tuhan yang berjanji ya dan amin. Walaupun mungkin kita tidak melihatnya, tetapi bahwa Tuhan yang kita sembah, dia nyata, dia ya hidup. Kekuatannya ada bagi kita. Kalau Tuhan tidak nyata bagi manusia, maka bumi ini sudah hancur berkeping-keping. Ya, alam semesta ini sudah hancur berkeping-keping, karena firman Tuhan katakan bahwa bumi ini hanya ya tergantung di angkasa raya. Ya, tergantung di angkasa raya, tidak ada yang menopang. Yang menopangnya adalah hanya Tuhan sendiri. Nah, itulah sebabnya kalau dalam kitab Yesaya disebutkan, Yesaya pasal 24, bahwa di hari akan datang bumi akan digoncangkan dengan goncang ganjing, seperti orang menggoyang gubuk di tengah sawah. Nah, kalau dalam kitab Matius disebutkan bahwa ya akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Nah, jadi tidak heran kenapa? Karena Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta ini. Nah, oleh karena itu Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang berjanji untuk ya menyertai kita, untuk melepaskan kita dari segala ya hal-hal yang kita takutkan, itu pasti akan ditepati oleh Tuhan. Asal kita tetap percaya. Amin. Ya. Asal kita tetap percaya, jangan bimbang. Nah, bagaimana supaya kita tetap percaya? Bagaimana supaya kita tidak bimbang? Maka itulah kita perlu ya untuk selalu memperkatakan firman Tuhan dalam diri kita. Amin. Memperkatakan firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Yesua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yesua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, kita baca. Bentar, saya cari dulu ya di Alkitab saya. Yosua pasal yang pertama ayat yang 8. Ya, kita baca 2-3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Ayat yang ke-9, 2-3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Jadi anak Tuhan, salah satu supaya kita tidak bimbang, tidak ragu adalah pesan Tuhan kepada Yosua. Di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, itu anak Tuhan. Jadi ya firman Tuhan menjadi ya pegangan hidup kita. Kita renungkan. Ya, karena perkataan Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang menjadi tempat perlindungan kita, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin. Ya. Tapi kalau engkau melupakan firman Tuhan, maka sudah pasti kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya.
berbahaya. Jadi pesan Tuhan juga kepada Yesua, saya katakan supaya tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, supaya merenungkannya siang dan malam. Nah, jadi saya selalu berkata bahwa firman Tuhan ini adalah anak Tuhan, ilmu yang tertinggi. Ya, tidak ada lagi ilmu yang mengatasi ini. Amin. Tidak lagi ilmu. Kalau Bapak Ibu ya berpegang kepada firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kalau ada santet, kalau saudara disantet karena ada orang gak senang, percayalah, ya saudara pasti ya terlindungi. Amin. Pasti terlindungi. Saudara tidak mungkin mempan santetnya tidak mungkin mempan kepada saudara. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan untuk melindungi kita. Maka bisa dikatakan supaya kita tidak lupa, sehingga kita tidak bimbang, tidak ragu, sehingga iman kita akan tetap teguh di dalam Tuhan, walaupun di tengah-tengah persoalan. Ya, hari-hari ini ya Jokowi katakan dunia sedang mengalami resesi, karena sebagian negara kolaps. Ya. Tapi anak Tuhan, apakah kita takut? Kita tidak perlu takut. Amin. Kita punya Tuhan. Nah, itulah sebabnya sebagai bukti kalau kita mengasihi Tuhan, biarlah kita ya sebagai anak Tuhan, hidup kita persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Persembahkan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Ada janji Tuhan kepada kita yang dimana anak Tuhan mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 26 pasal 12 ayat 26. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Ini janji Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Mereka mau menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, bahkan dimanapun kita berada. Ya, saya dikatakan bahwa barang siapa melayani aku, tua muda, amin. Karena disebutkan tidak harus orang tua, tidak harus orang muda, tidak harus orang kaya. Orang kaya tidak mau melayani Tuhan, ya sama saja. Tapi sebaliknya juga orang miskin tidak mau melayani Tuhan, sama saja. Jadi saya dikatakan apa? Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Ya, kita mengikut Yesus. Sudah benar. Saya dikatakan dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini jaminan. Amin. Kepastian buat kita anak Tuhan. Karena sama seperti Tuhan memanggil Yeremia untuk melayani Tuhan, seperti itu juga Tuhan memakai kita, mengutus kita. Ya, Tuhan mengutus kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun konteksnya yang berbeda.
mungkin di pekerjaan, mungkin di mana saja. Tuhan percayakan kita, asal kita menjadi terang, menjadi saksi. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, jadi anak Tuhan ini ada penghormatan kepada anak Tuhan yang mau melayani Tuhan. Apakah Bapak Ibu mau melayani Tuhan? Amin. Tuhan, jadilah terang, jadilah saksi, jadilah garam di keluarga kita, dimanapun kita berada. Nah, satu ayat lagi kita akan lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Ya, kita baca sama-sama. Di sana judulnya apa? Ke-70 orang tua. Kita baca 2, 3 ya. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, keperluan mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Amin. Jadi ini anak Tuhan bahwa 70 tua-tua yang dipilih oleh Musa dari bangsa Israel, yang bobot rohani mereka ya bisa dipercaya. Apakah bobot rohani saudara dipercaya oleh Tuhan? Amin. Percaya. Nah, kalau bobot rohani kita dipercaya Tuhan, tak usah takut. Tuhan akan menghinggapi kita dengan apa? Dengan roh dari Tuhan. Amin. Dengan rohnya kita minta daripada Tuhan. Jadi 70 tua-tua ini siapa ini? Adalah 70 orang dari orang Israel yang mereka secara rohani ya bobot rohaninya bagus, yang membantu Musa untuk melayani bangsa Israel. Ya, yang membantu Musa untuk melayani ya bangsa Israel. Maka disebutkan Tuhan apa? Menghinggapi mereka. Tuhan mengambil roh Tuhan yang tadinya ada di dalam diri Musa, diambil sebagian, dibagi kepada 70 tua. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah, sehingga 70 tua ini mereka menjadi orang-orang yang melayani Tuhan bersama Musa, melayani umat Tuhan, melayani bangsa Israel. Jadi anak Tuhan, ya kita juga kalau Tuhan betul-betul ya mempercayakan kita untuk melayani Tuhan, untuk kita menjadi berkat, menyampaikan rahasia Tuhan, pesan Tuhan, rahasia kerajaan surga melalui hidup kita, maka Tuhan akan ya memberikan kita rohnya. Ya. Tuhan akan taruh dalam hidupmu roh Tuhan, sehingga tidak hanya dengan kekuatanmu, tidak hanya dengan kepandaianmu, tapi kekuatan roh Tuhan yang memakai hidupmu. Amin. Kekuatan roh Tuhan. Sama seperti kekuatan roh Tuhan memakai 70 tua bangsa Israel. Tuhan akan memakai saudara untuk melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu, anak Tuhan, biarlah
kita sebagai anak Tuhan yang Tuhan panggil, ya percaya kepada Tuhan, bukan saja hanya sebatas percaya, tapi Tuhan rindu melalui hidup kita kerajaan surga boleh ya kita perdengarkan dimanapun kita berada. Amin. Kerajaan Allah, ya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Nah, jangan sungkan-sungkan, jangan PKU. Ya, karena PKU keluarga kita binasa, karena PKU tetangga kita mereka tidak masuk surga. Saya tidak ada PKU kepada keluarga saya. Kalian pula bertobat masuk neraka, saya bilang. Ya, cepat bertobat. Jangan hanya sekedar Kristen, jangan hanya sekedar gereja. Kalau sudah bertobat pasti ke gereja. Amin. Pasti gereja. Tapi orang ini sudah gereja, apakah mereka bertobat atau tidak? Ya, itu ditentukan dari perbuatan mereka. Nah, puji Tuhan. Saya selalu sampaikan seperti itu kepada keluarga saya. Ya, karena dari antara mereka Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi, ya pelayan Tuhan di tengah-tengah saudara. Nah, tentu juga Tuhan rindu supaya keberadaan kita di mana kita sudah menjadi orang percaya, ya pengikut Kristus. Tuhan mau supaya kita juga ya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Pakai Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani hidup kita. Ya, kerajaan Tuhan boleh diperluas. Ya, kerajaan Allah boleh diperbesar di gereja lokal, di tempat kita, di tempat ini. Amin. Gereja lokal. Ya, kita harus sama-sama bergandengan tangan seperti tim sepak bola. Ya, tim sepak bola itu harus apa? Hanya punya satu visi. Pokoknya harus menang, betul kan? Harus menang. Ya, harus berjuang untuk memasukkan gol. Baik ada di ya lini terdepan, baik kanan, baik kiri, baik penyerang, hanya supaya apa? Memasukkan gol. Amin. Hanya itu sebenarnya. Sama juga kita anak Tuhan. Supaya kita sama-sama satu visi, sehati untuk melayani Tuhan. Nah, karena kalau kita lihat sejarah gereja mula-mula, atau dari sejarah gereja mula-mula dari Kisah Rasul, sesudah Yesus terangkat ke surga, murid-murid Tuhan, orang percaya, mereka terlibat aktif, proaktif, ya menjadi saksinya Tuhan, sehingga ya dunia ini banyak yang percaya kepada Tuhan. Walaupun sekarang terjadi kemerosotan. Tapi sebagian di negara-negara lain yang tadinya mereka negara yang tertutup, yang ya tidak ada Kristen sama sekali. Misalkan sebutlah seperti Korea Utara. Ya, tatkala firman Tuhan diperdengarkan, sebagian mereka percaya kepada Tuhan. Dan mau tidak mau mereka harus keluar. Mereka sudah dibekali, mereka sudah belajar, mereka sudah digembalakan, mereka baru pulang ke negaranya. Mereka mau berani mati syahid untuk negaranya. Demikian juga negara Iran. Ya, negara yang sangat radikal di dalam kepercayaannya. Tapi begitu sebagian orang Kristen, sebagian orang Iran percaya Tuhan, mereka harus keluar. Ya, lalu mereka dibekali, dididik, dipersiapkan. Mereka kembali negaranya membawa api keselamatan. Amin. Kabar keselamatan. Nah, anak Tuhan, Tuhan panggil kita menjadi orang percaya
tidak berhenti sampai situ. Tuhan ingin supaya kita melayani Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan tadi, di mana ya barang siapa melayani Tuhan, kita harus mengikut Dia. Dan di mana ya Yesus berada, maka pelayan Tuhan juga ada di sana. Maka disebutkan Tuhan menghormati ya orang-orang yang mau melayani Tuhan. Amin. Tuhan hormati, ada jaminan. Puji Tuhan. Jangan takut, ya. Roh Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menghinggapi saudara dengan rohnya, seperti Tuhan menghinggapi ke-70 tua-tua Israel yang dipakai Tuhan, yang dipilih oleh Musa untuk membantu dia melayani umat-umat Tuhan bangsa Israel. Tuhan menghinggapi mereka. Kita juga akan dihinggapi oleh Roh Tuhan kalau kita mau melayani. Amin. Kita melayani. Jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ingat pujian kita yang berkata, Roh Kudus kau hadir di sini. Kita nyanyi pujian ini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Oke, mungkin kuncinya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolong diutus Bapa. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati untuk Roh Tuhan. Kami
Allah tinggi. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Mari saja bangkit berdiri. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Samalah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Samalah kami Tuhan. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak yakin berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Amin Tuhan. Glory bagi Tuhan. Ya. Pimpinlah sama terima dengan selamat ya Tuhan. Kami serahkan nama-Mu yang Tuhan, Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, doa kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Jamah hati kami Tuhan, dalam nama Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Hinggapi kami Roh-Mu seperti Engkau, Tuhan, menghinggapi 70 tua Israel. Oh Tuhan, melayani Tuhan, membantu Musa, melayani Tuhan. Olehnya Tuhan, hinggapi kami dengan Roh-Mu. Dalam nama Yesus, roh hikmat, roh pengetahuan, bahkan roh kekuatan. Dalam nama Yesus turun kepada setiap kami anak-Mu. Tumpangkan tangan-Mu atas hidup kami. Turunlah roh Tuhan memenuhi kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati anak-Mu kalau sebentar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi tubuh bungkus di dalam kuasa Roh-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi saksinya Tuhan. Kesempatan yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak lewatkan dengan percuma. Karena waktu sangat, oh Tuhan, terbatas bagi kami anak-Mu. Olehnya harus kami pergunakan sungguh-sungguh. Supaya melalui hidup kami Tuhan, hidup kami boleh Tuhan memperbesar kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-Mu, apa yang mereka kerjakan, usaha, pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Anak-Mu yang tidak hadir, Tuhan jamah hati mereka, kuatkan iman mereka. Kami berdoa menyerahkan Ibu Murni, baik Tuhan suaminya Pak Suroto, juga Ibu Parman. Pulihkan, sempurnakan kesehatan mereka dalam nama Yesus. Sama mereka Tuhan, tumpangkan tangan-Mu. Anak-Mu sembuh sehat, dan mereka akan tetap setia mengiring Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Pandanglah dengan iman Bapa kita di surga berdiri menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Pulanglah membawa berkat anugerah cinta kasih sayang daripada Allah Bapa kita Yesus Kristus, berkat kekuatan penyertaan Roh Kudus
menyertai seluruh langkah hidup kita sampai Yesus datang kembali kali yang kedua menjemput kita, dibawanya masuk dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Itu jam berapa ada sih malam? Bangunnya pagi ya. Oh iya. Tidurnya itu. Di rumah ya tidak tidur. Cepet ya dibangun ke ya. Cepet banget nih. Yo Tuhan berkati, terima kasih pelayanannya. Macam Tuhan ya Pak Kanto. Udah banget kamu. Ayo. Tuhan memberkati. Sekolah udah. Ampun. Mas berapa Pak? Ini nol kecil. Yang kecil. Oh, kok bisa jatuh? Sakit nggak? Hah? Apa-apa. Sakit. Saya udah pelan. Pakai dulu udah mau. Kenapa? Ada keperluan dipakai dulu udah Pak. Oh enggak, sudah kemarin. Makasih ya Pak Edi, Tuhan berkati. Loh, langsung pergi. Makananmu tuh nanti ketinggalan di bawah. Oh,